Pembayaran kurang, berat berlebih, ya. Jadi ya tidak sopan juga guys ya. Jebret. Dah ya. Oke, halo guys. Ya lihat Curug Gambir, cuman gua nggak bisa ngambil karena ganjil genap. Oke guys ya, welcome di channel Lala Move Innova. Apa kabar kalian semua ya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Selamat pagi semuanya guys. Tadinya gue mau tayangin video ini di jam 7 pagi, cuman ya karena jam 7 pagi, jam 7 malam ya, cuman karena ada sesuatu hal ya, gue pikir ya udahlah tayang jam 8 pagi biar kalian tuh semangat gitu ya. Jadi tujuan video ini kan memberikan semangat, bukan cuman pamer-pameran duitnya kan. Nah jadi tadi baru ngidupin aplikasi guys. Ini kita masih ini ya deket pintu tol Bitung, biasalah padat merayap ini karena ada putaran balik di depan. Jadi tadi udah langsung tuh 124.000 ke Gambir. Kalau gua nggak ada masalah ganjil genap mah gua ambil guys. Ya itu takutnya ganjil genap ribet, kita ganjil genap sampai jam 10 pagi kan. Sekarang masih ada jam segini. Andai kata kita mau diem-diemin di jalan juga kasihan barangnya si customer kan. Makanya kita mesti semangat guys, mesti punya hati juga dalam mengirim barang juga ya, meskipun kadang-kadang customer juga nggak punya hati sama kita ya. Nah terus apalagi ya, oh ya gue juga lagi dalam pemesanan ya mobil van ya, yaitu Grand Max ya. Grand Max yang blend van yang yang murah-murah aja teman-teman, buat kita ngirim barang yang versi van ya. Nanti biar adik ipar gue yang jalanin dan kita mau lihat nanti performanya seperti apa. Target per hari sih 500.000 ya, mudah-mudahan sih bisa. Kalau 500.000 buat cicilan ya masih nutup lah guys ya. Nah jadi semoga dengan kalian join Lala Move ya teman-teman, itu bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup bagus ya. Duit sekolah anak-anak bisa dibayar ya, duit dapur juga bisa bisa lebih bagus lagi gitu ya, duit dapur ya. Terus Curug Gambir lagi guys, lihat guys, nggak bisa guys, ini lope-lope begini udah favorit ini guys. Ini dulu gue pernah ngambil nih, cuman nggak bisa kalau Gambir. Bukannya gue nggak mau ngambil guys, nggak bisa, ganjil genapnya nggak nahan. Ya ganjil genapnya nggak nahan, kecuali dia maunya ya udahlah pak dikirim jam 12 siang juga nggak apa-apa, gue ambil. Cuman kan kita nggak bisa chat si customer kan, begitu ya. Oke ya, semangat ya guys, udah 3 menit nih opening speech. Oke ya, Jakarta Merak, Jatake Cimone. Nah kita cari ke lokasi tempat kita cari orderan guys, hidden game. Oke guys, baru mau parkir guys, Kelapa Gading 160.000. Ambil guys. Ambil Kelapa Gading langsung guys. Oke, proses pemuatan. Ya dirijen itu ya bersih ya, kardus ya. Oke, aman. Masih Kelapa Gading. Alamatnya suka beda-beda ya di surat jalan. Iya, makanya. Siapa tadi Bu Jenny? Bu Jenny. Anak pera, papat. Mas, sampai kong gitu, Pak. Hah? Kong gitu sampai Malang. Malang. Jawa Timur. Iya. Tapi aku udah gede sini udah lama. Mbahku yang kesini mbahku. Iya. Enggak apa-apa di situ, sini aja enggak apa-apa. Nah, tumpuk ini. Selama nggak mentok ke kaca mah enggak apa-apa. Udah ini aja toh. Tinggal surat jalan ya. Oke guys, kita udah naikin barangnya guys. Bentar, gua ambil handphone satu lagi buat kita foto. Aduh. Mulai.
Oke. Sudah foto. Surat jalannya jangan lupa difoto nih guys. Tinggal surat jalan apa? Pakai pakai orang? Iya, Oh iya, tanda tangan neng di. pengirim. Besok ada kiriman lagi enggak ini? Aduh. Kenapa Bang? Biasa ngetemnya deket-deket sini. Oh. Ya, nanti saya Tiap hari ya? Itu WA-nya Bapak kan yang itu kan. Iya. Dapat di WA saya. Aku biasa di Indomaret depan gitu loh. Nanti kalau udah ini aja foto lewat chat aja ya Pak. Siap, siap. Biasa tak foto. Ini kayaknya udah berapa kali aku kirim dari sini. Suun ya, Mas. Oke, guys, kita lanjut lagi. Nih, surat ini suka kelupaan. Mendingan ditaruhnya di kardus belakang sih. Cuman ya udahlah. Ayo guys, kita lanjut lagi, guys. Oke, barang sudah di pick up guys, dan kita lagi tunggu orderan berikutnya nih. Siapa tahu ada yang ke arah Jakarta lagi ya, sambil kita nungguin ganjil genap guys ya. Aduh, semangat ya guys ya, semangat. Mudah-mudahan aja ada 160.000 lagi guys. Oke, halo guys ya. Wow, tinggal 1 menit lagi, 300 meter di depan ya. PT Bama Putra Sarana Plastindo ya, di depan situ tuh, habis belokan ini guys. Nah, kita dapat tadi ya ke Bekasi Selatan 215, jaraknya sama guys ya. Ini argo prioritas, makanya argonya gede banget. Nah, kita lagi lihat ya. Ini Renda Plus Andika, bukan di sini guys. Kita depan lagi situ guys. Ini di daerah Jataka Industri guys ya. Ayo semangat nggak guys? Sini kita masih belok kayaknya. Oke, halo guys, ini ya barangnya guys. Jadi barangnya itu cuman segini, kecil banget ya. Tuh, sama udang gua aja lebih gedean udang gua guys. Barangnya kecil dan ini argonya prioritas, mantap ya. Argo prioritas mantap, langsung pengiriman pertama ke Bekasi Selatan guys. Dari Bekasi Selatan langsung Jakarta Utara. Oke, semangat ya guys. Oke guys ya, buat para pengguna daripada Lala Move ya, tolong diperhatikan guys. Kalau yang ini sama-sama nih 50 km ya, 55 sama-sama 55 km nih. Kenapa yang satu argonya 160.000, yang satu 215. Nah, yang 160.000 itu adalah reguler. Yang 215 adalah prioritas. Itu muncul ada di sini nih ya, orderannya nih guys ya. Tuh lihat, ada tulisan prioritas ya. Sementara kalau yang 160 ya, itu ada tulisannya reguler. Nah, ini jadi jangan merasa buat teman-teman yang mesennya reguler pengennya secepat prioritas. Enggak kayak gitu ya guys. Ingat, enggak kayak gitu ya. Jadi jangan berasa ini Lala Move itu adalah driver kalian pribadi ya, bukan begitu guys ya, ada aturan mainnya. Yo. Oke guys, gua udah kirimin, udah turunin semua barang ya guys. Sudah kirim dengan baik, meskipun tadi sempat di jalan orangnya telepon marah-marah, ini gimana, saya nggak peduli, saya begini. Aduh, ini lama amat begitu ya. Dia nggak tahu bahwa dia orderannya reguler, sementara lawannya dia adalah prioritas guys. Ya gue cuman pada saat situasi seperti itu ya guys ya, kita nggak boleh kepancing, kita harus tetap tenang. Kita bilang sama dia bahwa iya bu, sabar ya, ini juga saya lagi perjalanan, nanti saya Sherlock. Nggak usah Sherlock, ditutup langsung teleponnya ya. Ya kita sabar guys. Pas udah ketemu senyum guys. Ya barangnya dikirim dengan baik ya kan. Alasannya ternyata dia mau kapan? Iya mas, tahu kalau masnya datang tahu jam berapa kan saya bisa ke bank dulu, saya kan bisa kemana dulu gitu, saya nggak nungguin di rumah gitu. Ya nggak percuma gue hari ini mandi kembang guys, mandi kembang tengah malam ya. Ya oke teman-teman ya, ini gue udah hidupin lagi aplikasinya. Ini sekarang gue menuju mall Kelapa Gading ya guys. Cuman kita lihat aja. Kelapa Gading Tanah Abang gua nggak mau ngambil guys ya. Ini ada nih Tanah Abang, cuman nggak tahu gua kalau daerah Tanah Abang tuh kayak
trauma sama itunya guys, calo-calonya gitu, calo parkirnya gitu. Males gua. Ya udah, kita coba ya, kita jalan pelan-pelan, kita coba cari tempat-tempat yang enak buat nyender, istirahat dulu sebentar ya. Oke ya guys ya, ini juga gue mau hidupin Grab dan gue mau arahin tembak ke bandara guys ya. Siapa tahu dari Kelapa Gading ada orang mau liburan ya. Atau kalau bandara nggak dapet, gue lempar ke sono ya, kemana tuh? Oh iya, ke itu aja dah, Gading Serpong. Jadi Kelapa Gading, Gading Serpong gitu ya. Siapa tahu ada ya guys ya. Kalau bandara kayaknya jaraknya terlalu deket deh. Coba ntar gue lihat dulu di aplikasi Grab penumpang ya. Oke lah, daripada kebanyakan curhat ya. Gue udah dapat 300.000 guys. Target udah selesai. Gue mau ngapain nih? Jam segini gue target udah selesai guys. Ya mau gimana? Aduh, ya udahlah ya. Kita nikmatin dulu lah ini daerah-daerah Kelapa Gading guys. Guys ya, baru aja selesai minum es doger. Tiba-tiba kita dapat nih ya, jaraknya cuma 14 menit penjemputan guys. Bentar, kita lihat argonya berapa. Jangan-jangan bang, lu jangan ngambil argo 14.000 lagi, argo 12.000 lagi. Coba kita lihat dulu ya guys, kita lihat dulu berapa nih argonya. Coba kita lihat berapa argonya. Anjay, argonya 11.000. Anjay, argo 11.000. Salah ya? Bukan 11.000, 112.000. Aduh, lala move. Oke lah, kita pick up yuk guys ke Ciputat ya. Ciputat itu kan Tangsel ya, Tangerang Selatan. Udah deket-deket Serpong, udah mager guys. Ntar main jarak deket lah, nggak mau yang kayak kemarin Ciseeng. Tapi tergantung. Ya, semangat guys. Oke, halo guys ya. Ternyata kita dapat lagi guys orderan kedua. Ini orderan polling guys. Kenapa polling diambil ya? Karena gue udah dapat yang regulernya guys. Lihat ya, Cipondo ke Ciputat mah nggak jauh guys ya. Jadi di sini ada dari Kelapa Gading ke Cipondo ya. Itu 83.000 karena kita keluarnya daerah Cipondo guys. Nanti dari Cipondo kita ke Ciputat ya. Itu juga bisa. Ya pokoknya nanti kita atur-atur jalan aja lah guys ya. Nggak usah pusing. Oke? Nah, terus pokoknya kita harus semangat ya guys untuk jalanin ini semua guys. Oh iya, gue belum minta uang tolnya. Biasanya gue minta dulu uang tolnya ya. Oke guys, udah nyampe tujuan. Cuman ternyata ya barangnya nggak muat guys. Tuh lihat tuh, 15 dus begituan guys. 15 dus begini guys ya. Itu nggak muat guys, nggak muat masuk ke mobil. Tuh lihat tuh, 15 dus begitu nggak muat ya. Dia minta di bangku tengah ya, bangku tengah ya udah ada barang ini ya. Dan andai kata dipaksain jok gua rusak guys ya kan. Andai kata dilipat, dia lipatannya miring kalau Ayla itu guys. Jadi bukan kayak Innova yang rata begitu langsung ke bawah ya. Dia nggak, lipatannya miring. Jadi mau nggak mau di cancel. Jadi kita sekarang kirim ke Ciputat Timur nih guys ya. Kirim ke Ciputat Timur. Nanti kalau di jalan ada lagi ke Ciputat, kita ambil lagi guys ya. Oke, belum rezeki nih guys ya. Belum rezeki bagi dia karena gua udah pasti ya bawa 15 pasti rugi ya kan guys. Tetapi ya udahlah, mungkin ya rezekinya buat kita berdua ya, antara customer dengan drivernya, seperti itu guys ya. Tetap semangat ya guys. Oke guys ya, kita udah ada di Kelapa Gading, mau keluar nih guys ya, mau keluar Kelapa Gading nih. Tadi sebenarnya ada orderan ke Alam Sutra guys, cuman kayaknya terlalu jauh ke Ciputat ya, kasihan si nasabahnya, nasabah lagi si customernya guys. Nah ini gue ada cerita nih guys ya. Jadi si Ciputat Timur ini guys, si Ciputat Timur ini itu dia tidak masukin argo tol guys. Sementara kita tahu lah ya, dari Kelapa Gading ke Ciputat itu nggak lewat tol, butuh waktu 2 jam perjalanan guys. Tadi gue lihat tuh 1 jam 40 menit guys. Sementara kalau lewat tol itu cuma 1 jam nyampe ya. Nah sini apa sih yang kita bisa pelajarin guys? Jadi yang kita bisa pelajarin itu adalah kita nego dulu sama si orangnya ya kan. Nah orangnya mau budgetnya cuma 17.000, dia yang ngatur lagi tolnya. Pak nanti tolnya masuk tol Jagorawi gitu ya.
Ini kalau udah ngomonginnya dari awal begitu guys, udah ini mah customer yang nggak beres, ya mau menang sendiri guys. Terus apa yang kita perlu lakuin guys? Ya, ingat prinsipnya ya. Kadang ada customer yang bukan bawa rezeki sama kita, tetapi ada yang bawa pelajaran. Nah, ini customer model begini guys ya, tetap barangnya kita kirim karena kita adalah Lalamove. Kita harus kirim barangnya. Tapi nanti kita kasih bintang 1, kita laporin ya. Kita laporin. Kalau banyak driver yang ngelaporin ya bahwa ada orang-orang yang tidak kooperatif ya, atau customer yang mencoba mencurangi sistem, nanti mereka akan di blacklist kok ya. Nanti biarin mereka naik Grab Sen gitu ya, naik Gokar Sen gitu ya, Gosen, biarin aja teman-teman. Masalahnya si Lalamove udah kasih mereka argo murah kok ya, driver juga biayanya murah kok, tapi mereka masih kurang aja gitu guys. Nah, customer yang model begini nih, customer yang nggak tahu diri guys ya. Nah, kalau kayak gitu tetap masalah barang pengiriman kita harus antar dengan baik, tetapi nanti endingnya kasih bintang 1 aja guys ya. Oke guys, kita udah di jalan tol, bodo amat ya kan. Orangnya tadi bilang guys, dia ngechat ya kan, by system, mungkin biar dibaca lala kali ya. Biasanya kan lewat WA kayak begitu-gitu, lewat WA. Ini enggak, dia chat lewat sistem, padahal awalnya sebelumnya lewat WA. Mungkin dia pikir gua akan ngemis tol kali ya. Kagak. Gua driver profesional anjay. Nggak penting sih sebenarnya. Jadi gini guys, ya untuk ngadepin customer model seperti ini teman-teman ya, mesti punya jurus andalan, yaitu jurus ikhlas ya, jurus ikhlas. Karena kenapa? Customer model seperti ini mau menang sendiri. Lu mau debat gimana juga ujungnya driver tuh selalu berada di posisi yang kalah. Lu menang debat sama dia, lu di report ya kan, dia bayar lu tol, lu di report, lu kena suspend, kena putus mitra. Pahit nggak? Pahit. Lu mau marah-marah ke dia. Nah, lu andai kata lu nggak marah-marah pun, lu baik-baik, lu tetap rugi uang. Tapi ingat, rugi uang kecil ya, rugi uang kecil. Nah, ini sebelah kiri Bandung Cikampek Grogol, Taman Mini Pondok Indah Bogor. Nah, kita yang ke Bogor ya. Kita yang ke ini, betul kan ya? Betul anjay, jangan sampai salah, bangkrut gua. Udah nombokin tolnya orang. Wah, gua diketawain sama si Bang Wandri nih ya. Bang Wandi main Grab nih, main Gokar nih. Syukurin lu katanya gitu. Enggak apa-apa guys, enggak apa-apa, santai aja, santai. Nah, jadi tadi gue bilang sama dia, jadi gini ya Pak, Bu, kalau menurut aturan Lalamove ya, ini ada chatnya nih. Kalau menurut aturan Lalamove ya, kalau customer tidak mencantumkan tarif tol, maka barangnya jangan dikirim lewat tol. Mau berapa lama juga jangan dikirim lewat tol ya. Nah, itu aturan dari Lalamove. Tetapi Bu, Pak, saya ini nggak tegaan sama customer ya. Ya, anggap aja sedekah lah guys ya. Sedekah aja sama pengusaha-pengusaha yang masih baru merintis ya. Uang tol aja nggak sanggup guys. Jadi ya, gue bilang gini, ya udah, karena saya nggak tegaan, udahlah, yang penting ibu duduk diam aja, barang nyampe dengan cepat ya. Ini berapa menit tuh? 34 menit anjay. Tadinya 2 jam guys, kalau nggak lewat tol 2 jam. Lu gila Lalamove, 2 jam lu demi berantem dengan customer. Udahlah ya, anggap aja gua jalan pulang mau jemput bini gua kerja ya. Nah udah, nggak usah pusing.
Nah kayak gitu guys. Jadi jangan sampai kalian itu ngeributin duit kecil ya dan kehilangan bakul nasi. Nggak usah, udah jangan pusing ya. Anggap aja uang makan siang lu udah diambil si pengusaha ini guys ya. Tuh Keramajati Kosambi, tenang, rezeki lo masih banyak. Karena kemarin ada juga orang yang ngelebihin, kasih tips ya. Jadi ya timbal baliknya, kalau ada yang ngasih pasti ada yang ngambil, gitu aja ya. Itu namanya hukum karma guys. Oke lah guys, kita lanjut lagi guys. Gua nggak enak nih nyetir satu tangan ya. Oke guys, gua ada di Bintaro nih guys. Barusan aja ada orderan. Tahu nggak orderannya kemana guys? Cikupa, anjay, pas arah pulang. Ya perjalanan gua nggak mau masuk tol lah ya, karena udah Cikupa mah paling masuk tol Bitung lah. Tapi tol Bitung juga lagi macet guys masalahnya. Ya, jadi gua melewat jalan biasa aja, lewat jalan biasa. Tol Bitung lagi macet buat pembangunan itu. Pintu tol yang curug itu banyak mobil tanah di pinggir-pinggirnya. Oke, setelah tadi macam pula dah. Oke ini guys ya. Tarifnya 100.000 ya, dari Ciputa Timur ke Cikupa. Mantap. 100.000 guys. Berarti kita berapa nih ya? Udah berapa ya? Gue belum hitung-hitungin nih. Aduh. Mudah-mudahan tembus gopek ceng 500.000 guys. Wih, dia ada orderan lagi nih, kemana nih? Pamulang lagi. Ya ampun, Pondok Aren Pamulang lagi guys. Peralatan dapur, cuman enggak lah, gue nggak mau ngambil lagi ya. Itu kasih orang lain aja guys. Padahal kalau ngambil gue 168.000 lu guys. Barangnya tuh guys ya, udah gue lipet-lipetin bangku, maksudnya gue udah rapiin guys. Lagi pula udahlah, kita berbagi rezeki ya buat yang lain ya. Lala Move suka begitu, kalau ngasih orderan tuh selalu manis-manis gitu. Nggak ada yang 12.000 guys, nggak ada yang 14.000, nggak ada yang 16.000 guys. 20.000 aja jarang guys. Ya. Udah gitu rute searah itu kita nggak usah ada batasan kuota guys, tinggal kita tungguin aja rute searah yang ada, langsung kita cocol aja guys. Nggak perlu ada 2 rute searah dalam sehari, jatah 2 rute terus dikasih waktu 90 menit nanti angus. Di sini mah kagak ya. Kalau udah ngerasa kalian udah dapetin rute searah, udah ambil, udah fokus kirim, udah santai ya. Enak nggak guys ya? Oke lah guys ya, gue mau lanjut nyetir dulu guys ya, biar enak jalannya guys ya. Semangat. Oke guys, kita udah sampai di Cikupa ya. Ini Cikupa deket pabrik Jataka Industri guys. Nah ini ada ini nih guys, problem lagi nih guys. Jadi titiknya itu dia di dekat pintu masuk kampung ini guys. Jadi ada di ujung sono tadi. Nah kalau kayak begini kita gimana menyikapinya nih ya? Kurang lebih selisihnya 1 kilo ya. Nih jawabannya adalah ilmu ikhlas ya, ilmu hati ikhlas. Nah itu kita mesti punya ya. Namanya orang teman-teman ya, mau transaksi apa, lu titiknya di mana, ya udah lu ketik aja begitu ya kan, nggak ada yang tahu ya. Jadi namanya juga naro titik atau Sherlock itu kadang-kadang mungkin dia Sherlocknya pas lagi di motor gitu kan ya. Nah atau dia Sherlocknya pas ini, oh gampang lah nanti kalau udah deket mah, udah daerah sini mah gampang gitu. Nah ada yang begitu guys. Nah dia ada di belokan depan nih ya. Dia ada di belokan depan sono memang ada belokan. Ya kalau daerah sini mah gue udah ibaratnya merem doang juga gue udah tahu belokannya di mana guys. Ya. Nah jadi nggak kerasa ya udah gelap guys. Nah kita dapat berapa nanti deh pas di rumah ya gue hitung ya. Ini gue juga belum isi bensin tuh, bensin cuma turun berapa batang, 3 batang ya. Cuman turun 3 batang guys ya. Jarak tempuhnya 222 km ya. Semangat ya guys, itu depan tuh belokan tuh
tempatnya dia tuh. Nah tuh depan ada motor belok tuh, nah ada mobil belok juga. Ayo guys ya, semangat ya. Oke guys, gue udah di daerah Bitung ya. Nah ini dia, gue ada pengen bagikan bahwa pendapatan hari ini itu adalah 465.000 ya, karena satu tadi cancel ya guys ya. Ini juga masih kurang satu nih. Aduh sebenarnya gue pengen narik lagi sih satu, cuman gue udah mesti jemput dulu guys. Nggak tahu ntar ya, ntar sore keburu nggak ya. Rasanya kalau udah di rumah tuh udah mager guys. Ini kalau satu lagi aja jadi kayak kemarin nih 495 nih ya, kita cari yang 50.000 aja udah bisa. Berarti bisa berapa tuh? Bisa 500.000 guys. Nah menurut kalian oke nggak? Nah pengeluarannya berapa nih bang? Jangan sampai lu pengeluarannya boncos nih ya kan. Oke kita lihat ya. Nah di sini jarak tempuh. Aduh bentar dulu, bentar ya, sorry radionya nyala. Nah jarak tempuhnya guys, jarak tempuhnya itu 226 ya. Bentar gue hitung dulu kalkulator. 227,6 dibagi average-nya hari ini kita menghabiskan rata-rata berapa nih per kilometernya, per liternya 15,9 ya. Nah ini ya guys, nah ini dia. Nah terus kita kali 10.000. Nah ini ya 143.000 guys. Anggap aja kita buletin 150 lah. Ini aja teman-teman, ini udah gua pakai buat nganterin adek gua ke Serpong ya. Jadi dari rumah ya, dari rumah itu di Curug ya ke Gading Serpong dulu, Gading Serpong ke Bitung ya. Dari Bitung baru gua narik ya. Jadi kalau buat teman-teman yang gini, gila lu gede banget lu ya, karena gua ada pekerjaan di luar narik guys. Gua masih nganterin adek dan bini gua guys ya kan. Jadi muter-muter guys. Nah pulangnya juga begitu. Ntar gue mesti jemput adik gue juga nih dari Serpong nih guys ya. Jadi bayangin bensin gue bagi-bagi ini ya, bagi-bagi tugas nih, nggak cuma buat narik doang. Nah berarti kita kurangin dengan berapa tadi, 465 lah ya. Kita untung bersih nih ya, untung bersih ya guys. Untung bersih 321.000. Untung bersihnya 321.000. Oke, kita kali misalkan 26 hari kerja ya, 8 juta ya guys ya. 8,3 juta. Menurut kalian oke nggak? Bersih loh, ini bersih loh. Jadi kalau besok gua konsisten lagi dapat 500.000, maka ya akhir bulan nanti gua dapat 8,3 juta ya. Di tabungan gua ada 8,3, tapi itu ya kalau dipakai jajan ya berkurang ya, tapi ya kita irit-irit lah guys. Ya menurut kalian gimana? Gajian 8,3 juta bersih ya, udah termasuk isi bensin ya. Anggap aja 1 jutanya nanti kita pakai buat ganti oli yang bagus guys, karena oli mobil Alia ini murah guys ya. Cuman 200.000 itu udah ganti oli guys. Diesel itu ya, oli Eco LCGC namanya. Nah jadi kalau gue sih pengennya pakai yang bagus lah, yang 500.000 tuh, yang 0W 10 ini ya, 0W10 ya, itu mantep juga guys. Oke guys ya, demikianlah hari ini ya, kita sudahin sampai di sini ya, cuman selisih 40.000 ya, udahlah guys, anggap aja jajan. Ya besok kita gaspol lagi guys ya. Jangan lupa bantu like dan subscribe, dan ayo join Lalamove guys, pakai akun gua ya, supaya kalian gacornya, supaya keluarga kalian bisa dapat duit, supaya kalian juga bisa dapat penghasilan tambahan ya. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa.